Berada di dunia di mana makhluk-makhluk magis langka dianggap sebagai puncak kekuatan, seorang penjinak hewan diremehkan dan dibuang karena dianggap tidak berguna dalam pertempuran. Namun, hidupnya berubah ketika ia berhasil menjalin kontrak dengan salah satu spesies terkuat yang nyaris punah, sesuatu yang seharusnya mustahil dilakukan manusia biasa. Sejak saat itu, ia memulai perjalanan baru sebagai petualang, menaklukkan rintangan yang tak terbayangkan, dan perlahan mengungkap potensi tersembunyinya. Terbukti bahwa ia adalah sosok yang tidak sekadar kuat, tetapi benar-benar overpower melebihi yang pernah dibayangkan siapapun. Namun sebelum lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan alur cerita anime seru lainnya. Rain adalah seorang anak cupu, miskin, dan terabaikan yang dipaksa menyaksikan keluarganya dibakar iblis di usia muda. Setelah itu, ia dijadikan budak oleh kelompok pahlawan dan disiksa habis-habisan sepanjang hidupnya yang menyedihkan. Meski sudah menanggung semua penghinaan, sang pahlawan, Arios, tetap mengusirnya dari kelompok mereka dengan kejam. Ia mengatakan bahwa Rain sama tak bergunanya dengan ibunya yang dulu pernah berselingkuh. Mendengar kata-kata hinaan itu, Rain meninju wajah menjijikan Arios sambil berteriak agar dia tidak pernah lagi berbicara buruk tentang ibunya. Setelah itu, ia meninggalkan kelompok tersebut. Selama ini, Rain sebenarnya hanya berpura-pura menjadi orang tak berguna, padahal ia diam-diam menyembunyikan kemampuan cheat miliknya. Sistem leveling khusus Beastamer yang bisa menjinakkan seluruh ultimate species bahkan memiliki kekuatan terlarang untuk memperbudak para dewa dan menghancurkan dunia. Beberapa hari kemudian, setelah akhirnya berhasil mengumpulkan cukup uang untuk makan malam pertamanya dalam 2 minggu, Rain mendengar suara teriakan seorang gadis di kejauhan. Ia segera berlari ke arah sumber suara, dan di sana ia melihat seorang gadis kucing cantik yang hampir diterkam harimau buas. Saat binatang itu hendak mencakar sang gadis, Rain mencoba menusukkan pedangnya ke leher monster tersebut, tetapi pedangnya patah menjadi 2 dan ia sendiri terpental menabrak pohon. Harimau itu mulai mendekat. Rain berteriak agar gadis itu segera melarikan diri dan ia menyiapkan dirinya untuk mati, berharap bisa memberi sedikit waktu baginya untuk kabur. Namun, gadis itu justru bersumpah akan menggunakan seluruh kekuatannya. Ia melompat tinggi ke langit lalu menghantamkan tendangan ke arah harimau tersebut, mengalahkannya seketika. Saat menyaksikan kekuatan fisiknya yang luar biasa, Rain teringat legenda tentang 4 ultimate species. Dan ketika gadis itu mengatakan bahwa dirinya adalah cat spirit, salah satu spesies terlangka, Rain berlari menangkapnya agar tidak jatuh. Dalam pelukan Rain, gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Kanade, salah satu cat spirit terakhir yang masih hidup. Kanade, yang sudah lama kelaparan, memakan makanan milik Rain sambil berterima kasih karena sudah mengisi perutnya. Ia kemudian duduk di samping Rain, menyatakan rasa senangnya karena diselamatkan olehnya. Meski ia mengaku heran kenapa seorang lelaki jelek sepertinya bisa sekuat itu. Dalam perjalanan mereka menuju guild petualang, Rain menceritakan kisah hidupnya yang menyedihkan. Kanade mendengarkan dengan serius, menjadi orang pertama yang benar-benar peduli pada cerita Rain. Setelah mendengar semuanya, Kanade merasa iba pada Rain yang selalu diperlakukan seperti sampah. Namun Rain hanya tersenyum dan mengusap kepala Kanade, berkata bahwa ia baik-baik saja. Gadis itu pun menegaskan keyakinannya bahwa Rain adalah orang yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Ia merasa, setelah diselamatkan, hanya Rain satu-satunya manusia di dunia ini yang mampu menundukkan seorang cat spirit. Rain pun akhirnya melakukan ritual kontrak. Ia menggigit jarinya, meneteskan darah, lalu mengucapkan mantra Taming. Segel sihir pun melingkari tubuh Kanade hingga sebuah lambang terbentuk di lengannya. Melihat tanda itu, Rain hampir tak percaya semua ini nyata. Kanade lalu menggenggam tangannya, dan sejak saat itu mereka resmi terikat sebagai tamer dan partner. Ketika mereka tiba di guild, petualang lain bernama Ruby memberi selamat karena Rain berhasil menyelesaikan misi pertamanya dan naik menjadi petualang peringkat F. Meski begitu, Ruby mencibir bahwa orang jelek seperti Rain anehnya bisa bicara dengan seorang gadis cantik. Tidak lama, seorang pria tak berguna datang menghina Rain, meremehkannya dan berkata bahwa tak mungkin seorang pecundang bisa menaklukkan cat spirit. Kanade marah dan berteriak bahwa Rain adalah masternya. Pria itu menantang Rain dalam adu panco dengan Kanade sebagai taruhannya. Menyadari bahwa menolak hanya akan membuat pria itu terus mengganggu Kanade, Rain menerima tantangan. Begitu hitungan dimulai, Rain menghantam tangan lawannya ke meja dengan mudah, membuatnya tersungkur kalah. Barulah Rain sadar bahwa sejak menjinakkan Kanade, sebagian kekuatan fisik cat spirit telah berpindah padanya. Kanade menjelaskan bahwa ini adalah efek kontrak dengan ultimate species. Kekuatan mereka juga mengalir ke dalam tubuh Tamer. Ia lalu menatap Rain dengan penuh kagum, menyebutnya sebagai Daddy yang sangat kuat, dan tak sabar untuk melanjutkan petualangan berikutnya bersamanya.
Tak lama setelah itu, ketika sedang mengumpulkan bahan di hutan, Rain dan Kanade mendengar jeritan minta tolong. Mereka menemukan sekelompok bandit dari Shadow Clan yang sedang merampok seorang pria tua. Kanade menyuruh Rain mundur dan mencari bantuan, tapi Rain tahu waktunya tidak cukup. Dengan tekad bulat, ia mengatakan bahwa ia ingin menyelamatkan orang itu bersama Kanade. Rain berkata kepada Kanade bahwa dia akan mengalihkan perhatian para bandit sementara Kanade menyelamatkan pria tua itu. Setelah melompat dan bergerak lincah seperti anyaman, mereka mulai menumbangkan satu persatu bandit itu. Sementara Kanade berlari untuk menolong lelaki tua tersebut. Namun 3 bandit berusaha membunuh Rain. Ia berhasil menyingkirkan mereka. Dan Kanade makin yakin bahwa Rain mungkin satu-satunya manusia yang mampu menjinakkan seorang cat spirit. Ia tidak menyesali menjadi pengikutnya meski khawatir suatu hari kekuatannya bisa membuat Rain melukai dirinya sendiri. Karena rasa khawatir itu, Kanade ingin berada di garis depan melawan musuh. Saat melihat Rain menangkis kapak dan menundukkan bandit demi bandit, perasaan aneh membuncah dalam dada Kanade. Ia tak kuasa melepas pandang dari tingkahnya ketika bertarung, jantungnya berdegup kencang, dan tubuhnya bereaksi, semuanya membuatnya bingung. Setelah berhasil mengalahkan seluruh bandit, Rain bertanya mengapa pipinya terlihat memerah. Kanade hanya bilang ia takut Rain melawan mereka tanpa senjata. Lelaki tua itu mengucapkan terima kasih atas pertolongan mereka, tetapi Rain menjawab dengan nada pedas bahwa lelaki tua itu seharusnya sudah dimakamkan kalau nasibnya berbeda. Mendadak, setelah menyadari betapa berbahayanya hidupnya, Rain memutuskan untuk segera menyerang markas musuh. Dalam perjalanan, ia memberitahu Kanade bahwa Shadow Clan pasti akan menargetkan mereka. Kanade merasa berbahaya berhadapan sendirian dengan ratusan bandit, tetapi Rain mengungkapkan bahwa ia menyimpan kartu as tersembunyi. Mereka sampai ke persembunyian sendiri dan Kanade hampir menangis karena sempat berpikir ia akan mati sebelum plot berkembang lebih jauh. Namun ia lalu berbicara tentang kemungkinan plot masa depan. Rain kemudian menunjukkan senjatanya. Ternyata ia telah menaklukkan sekawanan lebah. Ia bukan hanya bis tamer, tapi juga insek temer. Untuk pertama kalinya, Kanade mendengar ada seseorang yang menguasai 2 kelas sekaligus. Rain menyuruhnya meminta bala bantuan sementara ia sendiri akan menghabisi seluruh bandit sendirian. Kanade agak ragu kalau perannya sebagai familiar berguna, namun sebenarnya dia hanya mencari alasan untuk selalu berada dekat dengan Rain. Ia buru-buru berlari menuju ibu kota untuk meminta bantuan. Tidak lama kemudian, gerombolan lebah muncul. Rain memperkuat racun mereka dengan sihir sebelum melepas mereka ke markas bandit. Saat itu, kelompok pahlawan hampir saja kehilangan nyawa. Liane menuduh Nina dan yang lain karena dianggap gagal melakukan pengintaian. Liane marah dan mengejek Bistemer pengganti mereka karena tidak menyiapkan cukup banyak binatang pengintai. Menurutnya harusnya menaklukkan puluhan tupai, bukan hanya 1 atau 2. Dari situ ada keraguan apakah Rain sebenarnya lebih kuat dari yang mereka kira. Line menuduh sang tamer palsu dan mengancam akan membakarnya hidup-hidup jika tidak mau mengaku kesalahan mereka. Hingga tamer itu lari menyelamatkan diri. Sementara itu, Rain sudah berhasil meracuni seluruh markas bandit dan melepaskan kendali lebah-lebah itu. Ketika para petualang datang bersama Kanade, mereka berhasil menahan bandit-bandit tadi. Pemimpin bandit pun terkejut karena Rain mampu menghadapi seluruh Shadow Clan sendirian. Setelah semuanya mereda, Rain mengelus kepala Kanade. Kanade membuka mulut dan bersikap manja padanya. Tiba-tiba sebuah gempa mengguncang gua. Dari balik dinding, seekor binatang penjara meledak keluar dan 3 raksasa kadal raja menerobos. Para bandit yang tersisa ternyata menunggu momen itu. Tetapi kadal-kadal itu malah membunuh bandit dan menyerang para petualang. Rain berusaha melindungi Kanade. Ia meninju salah satu kadal raja dan Kanade melompat dari belakang untuk menendangnya menjauh. Rain memerintahkan para petualang membawa bandit-bandit yang masih hidup keluar gua karena ia akan menghadapi monster-monster itu sendiri. Ia teringat betapa dulu dirinya begitu tak berguna, tetapi kini semuanya berbeda. Dengan Kanade ada di sisinya, dia mendorong dirinya menyerang. Ia mampu menumbangkan satu persatu monster yang menghadangnya. Setelah pertempuran, Rain keluar dari gua. Semua memberi selamat padanya karena berhasil mengalahkan ancaman itu. Menatap Kanade, ia menyadari bahwa apakah pun statusnya, ultimate species atau bukan, yang terpenting adalah dengan Kanade di sisinya ia merasa bisa melakukan apa saja. Kanade merasakan hal yang sama. Malamnya Kanade senang karena akhirnya bisa tidur di tempat yang layak. Rain heran mereka mendapat kamar yang sama. Pemilik penginapan mengejek Rain, menyebutnya orang jelek dan meragukan kemampuannya bertahan lebih dari semenit dengan gadis di sampingnya. Setelah mendapatkan promosi ke peringkat E dan upah yang cukup, Rain membeli 1 kamar untuk mereka. Tetapi ternyata hanya ada 1 kasur. Kanade mencoba menyeret Rain ke ranjang, namun Rain menolak keras. Ia berkata tidak akan tidur satu tempat dengan seorang perempuan. Kanade mengatakan ia malu, namun percaya bahwa Rain bukan tipe yang menyerah saat seorang gadis memintanya melakukan sesuatu.
Rain menasihati Kanade agar tak mudah percaya pada orang lain. Namun Kanade membalas bahwa satu-satunya orang yang ia percayai hanyalah Rain, karena Rain sudah berulang kali mempertaruhkan nyawanya demi orang lain. Ia tak akan membiarkan tuannya tidur di luar, jadi Rain akhirnya setuju untuk tidur di kamar yang sama, meskipun menolak tidur di ranjang yang sama. Malam itu, ketika Rain terlelap, Kanade terus menatapnya, teringat betapa hebatnya pria itu dan semua penderitaan yang telah dilaluinya. Setelah semua pengalaman pahit yang pernah dialami Rain, Kanade bertekad ingin menjadi orang yang menyembuhkan luka-lukanya dan berjanji untuk selalu berada di sisinya. Seminggu setelah mereka bersama, Ruby datang membawa kabar bahwa ada seekor monster raksasa yang menjaga Stride Bridge. Karena monster itu menghancurkan jalur perdagangan, Ruby meminta Rain untuk mengalahkannya dengan imbalan sebesar 5 keping emas. Tanpa pikir panjang, Rain yang mata duitan langsung menerima misi tersebut. Sesampainya di jembatan, Kanade berkomentar bahwa jembatan itu jauh lebih besar dari perkiraan Rain. Namun belum sempat mereka menebak-nebak, seekor naga merah turun dari langit. Dari dalam debu, muncul seorang gadis berambut merah yang memperkenalkan dirinya sebagai Tanya, salah satu ras terkuat kedua dari spesies pamungkas, para Dragonoid. Ia mengatakan bahwa selama ini ia mencari lawan yang kuat dan menawarkan untuk melawan mereka berdua sekaligus. Kanade yang juga merupakan spesies pamungkas tak tinggal diam. Begitu pertarungan dimulai, ia langsung melesat dengan kecepatannya. Rain hampir tak mampu menahan serangan pertamanya yang luar biasa kuat. Padahal banyak petualang lain sudah tumbang hanya dengan satu tebasan itu. Tanya lalu menguji mereka dengan hembusan api yang nyaris mengenai keduanya. Ekor Kanade sempat terbakar, membuatnya marah dan menyerang balik. Namun Tanya dengan mudah menghindari tendangannya lalu meluncurkan serangan balasan. Rain yang hanya menonton merasa curang jika terus diam, sehingga ia ikut maju. Akan tetapi, Tanya berhasil menahan mereka berdua, memutar tubuh mereka, lalu melemparkan keduanya ke udara. Saat mereka tak bisa bergerak, Tanya bersiap melancarkan serangan napas api pamungkasnya. Namun setelah kabut api itu mereda, ternyata Rain dan Kanade masih hidup. Di detik terakhir, mereka saling melompat dari kaki masing-masing untuk menghindari serangan itu. Tanya tersenyum, memuji mereka sebagai petualang pertama yang mampu bertahan sejauh ini melawannya. Rain pun sadar inilah kekuatan naga yang sesungguhnya. Ia meminta Kanade untuk menahannya selama 3 menit agar ia bisa menyiapkan rencananya. Kanade pun melompat menghadapi Tanya sendirian, melancarkan puluhan serangan tiap detik. Tanya yakin stamina Kanade akan habis, tetapi Kanade percaya penuh pada rencana Rain. Sementara itu, Rain merasakan keberadaan burung kecil yang terbang di sekitar medan tempur. Ia segera menjinakkannya, lalu meminta burung itu memanggil kawanannya. Beberapa menit kemudian, kawanan burung itu datang menyerang Tanya. Serangan mereka memang tidak bisa melukai naga, dan Tanya dengan mudah menepis semuanya. Namun tiba-tiba, tubuhnya mulai lemas dan ia jatuh berlutut, menyadari bahwa dirinya telah lumpuh. Rain lalu menjelaskan bahwa burung-burung itu berasal dari spesies beracun yang bahkan bisa melumpuhkan seekor naga. Setelah mereka menang, Kanade langsung memeluk Rain dengan gembira. Rain kemudian meminta Tanya untuk ikut bersama mereka. Awalnya Tanya curiga ia akan dijual, tapi Rain menjelaskan bahwa ia hanya ingin berbicara dengannya. Tanya pun menganggap Rain orang aneh, tapi pada akhirnya ia bersedia ikut. Ketika mereka masuk ke Guild Petualang, Ruby terkejut mendengar Rain berhasil mengalahkan penjaga jembatan. Ia bahkan heran melihat Tanya, tapi Rain menyebutnya hanya gadis cosplay aneh. Namun Tanya langsung menyombongkan diri sebagai Ratu Langit. Rain buru-buru menghentikannya karena takut identitasnya sebagai naga ketahuan warga. Di luar kota, Tanya akhirnya meminta maaf karena telah ceroboh. Rain menyarankan agar ia pergi sejauh mungkin, tetapi Tanya justru mengatakan lebih memilih tetap bersama mereka demi latihannya. Ia bahkan memeluk Rain sambil mengaku menyukai caranya melindungi orang-orang. Kanade yang cemburu langsung protes, tapi Rain akhirnya bertanya apakah Kanade tak keberatan bila Tanya bergabung. Meski ragu, Kanade setuju. Tanya lalu meminta Rain membentuk kontrak dengannya juga. Rain sempat ragu karena tak menyangka bisa menjinakkan 2 spesies pamungkas sekaligus. Namun setelah menggigit jarinya, lingkaran sihir muncul, menyelimuti Tanya dan tanda kontrak muncul di tangannya. Tanya pun resmi menjadi pengikut Rain. Malam itu, Tanya bahagia bisa terikat dengannya, sementara Kanade mulai sadar betapa pentingnya Rain dalam hidupnya. Di sisi lain, Arios Orlando dan hero partinya sudah seminggu terjebak di hutan. Mereka mulai merasakan betapa menyedihkan hidup mereka tanpa Rain yang selama ini melakukan semua pekerjaan berat. Arios pun menyadari satu hal, mereka harus membawa Rain kembali ke dalam kelompok mereka. Bagaimanapun, Rain hanyalah orang yang mudah dimanfaatkan. Setelah digunakan untuk membersihkan Lost Woods, hero party sudah berencana meninggalkannya lagi. Sementara itu, di malam hari, Kanade dan Tanya malah bertengkar soal siapa yang boleh makan daging Rain saat ia tidur. Tanya mengejek Kanade sebagai papan datar
pintar, sedangkan Kanade membalas dengan menyebutnya wanita berlebihan dengan aset raksasa yang menjijikkan. Keesokan paginya, mereka menerima pekerjaan pertama di hutan, menemukan dan membasmi semua slime. Meski hanya monster peringkat F, slime bisa berkembang biak cepat dan menghancurkan ladang. Kanade membencinya karena slime selalu membuat tubuhnya basah, tetapi Tanya berjanji akan menangani mereka untuknya. Rain senang melihat keduanya mulai akur. Setelah berjam-jam tidak menemukan slime, Rain memutuskan melihat dari udara. Ia menemukan seekor burung lalu menggunakan sihir untuk menyatu dengan makhluk itu. Kesadarannya pun keluar dari tubuh dan jatuh di atas tubuh Tanya, membuat suasana canggung. Namun dari tubuh burung, Rain melambaikan tangan dan menjelaskan bahwa ia mentransfer kesadarannya ke burung tersebut. Kanade heran kapan Rain akan berhenti menjadi terlalu overpower. Sementara Tanya justru berencana iseng memanfaatkan tubuhnya yang tak sadarkan diri. Begitu Rain bertanya apa yang mereka lakukan pada tubuhnya, keduanya langsung berteriak menyuruhnya pergi dan berhenti menguping. Tak lama, Rain memandu mereka menuju sarang slime. Saat Kanade bersiap menghancurkan semuanya, Tanya bertanya apakah Rain bisa menggunakan sihir. Rain menjawab bahwa ia hanya mampu menyalakan lilin. Tanya lalu menyuruhnya mencoba melempar fireball ke arah slime, bahkan mendorongnya agar segera mulai. Rain pun menatap telapak tangannya, mengingat struktur lingkaran sihir, lalu berhasil menciptakan bola api raksasa yang menghancurkan semua slime sekaligus. Itu sesuai dugaan Tanya. Saat Rain menaklukkan Kanade, ia mendapat kemampuan fisik dari roh kucing. Maka setelah menjinakkan Tanya, ia otomatis memperoleh kekuatan sihir naga, memberinya tingkat kekuatan sihir tertinggi kedua di dunia. Namun ratusan slime lain bermunculan. Tanya mengatakan ini kesempatan bagus untuk melatih Rain. Sebagai master, ia harus terlihat kuat. Rain pun meminta Tanya mengajarinya sihir. Meski Tanya ternyata guru yang buruk, setidaknya Rain mulai terbiasa menembakkan fireball sambil menyelesaikan misi. Kembali ke guild, Rain menerima hadiah besar atas keberhasilan membasmi slime. Mereka pun makan-makan di restoran terbaik kota. Rain lega Tanya bisa menjaga rahasianya, meski di meja makan keduanya malah sibuk melahap makanan dengan rakus. Di sela-sela santapan, Kanade dan Tanya meminta Rain menceritakan bagaimana ia bisa menjadi Beastamer sehebat itu. Rain pun membuka kisah masa lalunya. 10 tahun lalu, Rain lahir di desa Beastamer. Orang tuanya selalu mendukungnya agar dekat dengan hewan. Namun kebahagiaan itu tidak lama. Desanya akhirnya musnah. Dengan berat hati, Rain menceritakan bahwa saat ia berusia 12 tahun, orang tuanya meninggalkannya sendirian untuk menjinakkan hewan. Saat malam tiba, ia melihat kobaran api dari arah desa. Ketika ia sampai, seluruh desa sudah terbakar, orang tuanya terbunuh, dan hanya ia yang selamat. Rain kemudian diambil para petualang, tetapi hanya diperlakukan sebagai budak demi makanan. Beberapa tahun kemudian, Arios Orlando mengajaknya bergabung ke Hero Party. Rain menerima tanpa pikir panjang, berharap hidupnya membaik. Namun kenyataannya, ia hanya dijadikan kuli angkut, bahkan sering tidak tidur demi memastikan keselamatan mereka. Pada akhirnya, ia sadar dirinya hanya dimanfaatkan. Rain meminta maaf karena kisahnya terlalu menyedihkan. Namun Kanade menggenggam tangannya, berkata bahwa sekarang ia mengerti kenapa Rain selalu mempertaruhkan hidup untuk menolong orang lain. Karena ia tak ingin orang lain merasakan kesedihan yang sama. Menurut Kanade, Rain sama sekali tidak patut disebut menyedihkan. Tanya juga menggenggam tangannya, mengatakan bahwa Rain terlalu baik untuk kebaikan dirinya sendiri, tapi justru itu yang membuatnya menawan. Ia merasa bahagia punya master sepertinya. Kata-kata itu membuat Rain sadar bahwa semua penderitaannya tidak sia-sia. Tanya bahkan bersumpah akan membakar habis siapapun yang memperlakukan Rain dengan buruk. Mereka lalu saling bercanda dengan sindiran khas. Kanade menyebut Tanya wanita dengan meriam raksasa, sementara Tanya menyebut Kanade si datar, dan semua tertawa bersama. Rain pun berdoa agar mereka bisa tetap bersama selamanya. Keesokan harinya, mereka menerima misi mengalahkan sekelompok orc di pegunungan. Tanya dengan mudah membakar banyak dari mereka hanya dengan sekali semburan api. Rain memperingatkan agar tetap waspada, tetapi Tanya tetap percaya diri. Saat Kanade menghancurkan satu orc dengan batu besar, seekor goblin mencoba menyerang Tanya dari belakang. Ia berhasil membunuhnya dengan ayunan ekornya, tapi lupa ada satu lagi yang tersisa. Goblin itu menjatuhkannya ke tanah, namun Tanya sempat membakar wajah musuh itu. Tepat ketika goblin lain muncul dari belakang, Rain menahan serangan dengan lengannya hingga berdarah. Kanade segera menendang goblin itu hingga mati, menyelamatkan mereka. Melihat darah Rain, Tanya panik akan lukanya. Rain terluka ringan, namun ia segera mengingatkan Tanya bahwa ia bisa menyembuhkan dirinya sendiri, lalu menyembuhkan lukanya hingga hilang tanpa bekas. Meski begitu, Tanya tetap tidak percaya bahwa ia hampir saja membahayakan nyawa Rain. Dalam perjalanan kembali ke guild, ia terus menatap Rain dengan wajah muram. Setelah menerima hadiah dari Ruby, Rain baru menyadari bahwa Tanya tidak ikut bersamanya. Kanade kemudian mengungkapkan bahwa Tanya tampak murung dan pergi sendiri ke jembatan. Di sana, Tanya merenung.
Ia sadar bahwa selama ini Rain hanya khawatir padanya, namun karena kesombongan dan rasa percaya diri berlebih pada kekuatannya, ia malah membuat Rain terluka. Ia pun bertanya-tanya bagaimana ia bisa menghadapi Rain lagi. Saat itu Rain tiba-tiba muncul dan menanyakan alasan kesedihannya. Tanya pun meminta maaf karena tidak mendengarkan peringatannya. Walau hanya luka kecil, ia takut suatu hari kesalahannya akan benar-benar membahayakan nyawanya. Rain lalu mengusap kepalanya dengan lembut dan berkata bahwa ia hanya senang Tanya selamat, lalu memintanya untuk lebih berhati-hati lain kali. Karena dia juga memeluk Tanya sambil mengatakan betapa ia bersyukur Tanya baik-baik saja. Malam itu di penginapan, Rain memohon pada pemilik penginapan untuk memberinya kamar tambahan karena tubuhnya sudah terlalu lelah tidur di lantai keras setiap malam. Tanya memperhatikan bahwa meskipun Rain yang membayar kamar, ia justru membiarkan mereka tidur di ranjang. Ia tidak mengerti kenapa terus memikirkan Rain, bahkan merasakan kehangatan aneh di hatinya. Dalam hati ia menolak mengakui perasaannya, berbohong pada dirinya sendiri bahwa ia tidak jatuh cinta pada Rain. Keesokan harinya, di tengah hutan, Tanya menyarankan agar Rain membeli senjata karena menurutnya hal itu bisa membantunya bertahan lebih baik. Karena dia pun bersemangat mendukung gagasan itu. Namun tiba-tiba langkah Rain terhenti. Di depan mereka berdiri Hero Party. Arios menyapa Rain, mengatakan bahwa sudah lama mereka tidak bertemu. Namun Rain hanya diam dan mencoba berjalan pergi. Arios merasa sakit hati karena diperlakukan dingin. Ketika Tanya bertanya apakah mereka benar Hero Party, Arios justru salah paham. Melihat ada Cat Spirit dan Dragonoid bersama Rain, ia tidak percaya seseorang yang tak berguna seperti Rain bisa menjinakkan mereka. Ia pun menduga Rain hanyalah pelayan mereka. Mendengar itu, Tanya berteriak bahwa Rain adalah tuannya. Rain hanya menatap dingin dan bertanya apa maunya Arios. Arios lalu menjelaskan bahwa mereka terjebak di Lost Woods. Hutan itu semakin menyesatkan semakin lama seseorang mencarinya dan tanpa bantuan Rain mereka tak mampu melanjutkan perjalanan. Mereka meminta Rain kembali menjadi porter mereka. Anggota lain menimpali bahwa Rain seharusnya bersyukur diberi kesempatan kedua. Namun Rain menolak mentah-mentah dan menyuruh mereka mencari orang lain. Sebelum pergi, Mina menjelaskan bahwa mereka mencari sebuah noble relic. Jika mereka gagal menemukannya, pasukan Raja Iblis bisa menghancurkan seluruh kota. Rain pun terdiam, merasa seperti mengulang masa lalunya. Dengan berat hati, ia setuju untuk membantu. Alih-alih berterima kasih, Arios malah merendahkannya, menyebut Rain seharusnya langsung menurut sejak awal. Karena dia dan Tanya tak terima, menuntut Hero Party meminta maaf pada Rain. Tanya bahkan mengatakan bahwa memecat seseorang lalu meminta bantuan kembali adalah tindakan yang memalukan. Lebih buruk dari permintaan maaf palsu di depan umum. Ia bahkan mengancam akan membakar mereka jika berani menolak. Hero Party menjerit, menolak mentah-mentah ide untuk berlutut meminta maaf. Arios mendekati Rain dan menyuruhnya mengendalikan hewan peliharaannya, menyebut Kanade dan Tanya hanya binatang menjijikan. Mendengar hinaan itu, Rain menampar wajah Arios dengan keras, membuatnya terdiam. Dengan tatapan dingin, Rain memperingatkan bahwa jika Arios berani menghina teman-temannya lagi, ia akan melawannya lebih keras. Tersulut oleh rasa malu, Arios menantangnya dalam duel. Rain menerima. Mereka pun memutuskan untuk bertarung. Karena dia berhadapan dengan Agathe. Agathe mengejeknya, bersumpah tidak akan pernah meminta maaf pada orang tak berguna seperti Rain. Karena dia melesat, hampir mematahkan pedangnya hanya dengan satu tendangan, lalu membombardirnya dengan serangan beruntun. Agathe mengeluarkan jurus andalannya, Hellfire Slash, namun Kanade menendangnya seolah mainan. Agathe melepaskan seluruh kekuatannya. Namun Kanade mengaku baru menggunakan setengah kekuatannya sendiri. Seketika tubuh Agathe gemetar menyadari jurang kekuatan di antara mereka. Dalam sekejap, Kanade menghilang dari pandangan lalu muncul tepat di depannya. Rain jauh lebih kuat daripada yang kalian kira, ujarnya. Sebelum menghantam wajah Agathe dengan tendangan keras. Agathe terlempar, pingsan, menabrak pohon besar di belakangnya. Di sisi lain, Tanya melawan Lin dan Mina. Mereka berdua segera menyiapkan sihir besar. Namun dengan satu jentikan jari, Tanya menetralkan serangan mereka. Dengan nada meremehkan, ia menyebut kekuatan mereka sama kecilnya dengan dada mereka. Menyadari keunggulan Tanya, keduanya segera mengeluarkan sihir pamungkas mereka. Namun Tanya kembali menjentikan jarinya, membatalkan serangan mereka. Itu adalah salah satu hidden arts bernama Material Canceller. Kemampuan untuk menghancurkan dasar dari sebuah serangan, sihir dan meniadakan efeknya. Ia dengan dingin mengatakan bahwa Lin dan Mina tidak punya peluang untuk mengalahkannya. Kedua mage itu terus menembakkan serangan sihir mereka, tetapi Tanya hanya perlu terus menjentikkan jari, membuat stamina mereka terkuras sia-sia. Ketika Mina berteriak bahwa Tanya seharusnya berlutut di hadapan para dewa, Tanya menjawab bahwa tuannya adalah Rain, seseorang yang mampu menjinakkan ribuan monster dan mungkin suatu hari bahkan dewa sekalipun. Merasa terpojok, Lin dan Mina menuangkan semua energi mereka ke dalam serangan terakhir. Namun Tanya kembali menjentikan jari di depan wajah mereka, lalu menatap dengan sinis, sambil berkata bahwa tidak seorang pun boleh menghina tuannya tanpa konsekuensi.
Dari bawah kakinya, lingkaran sihir raksasa muncul dan langit berubah merah darah. Ratusan sigil bermunculan di udara saat ia mulai melantunkan Ultimate End Spell. Menyadari kematian sudah di depan mata, Lian dan Mina berteriak meminta maaf, memohon agar dimaafkan. Tanya meski ingin membakar mereka habis, akhirnya menahan diri. Ia tidak ingin mengecewakan Rain. Di sisi lain, Arios berteriak bahwa pukulan Rain pada seorang hero adalah perbuatan bodoh. Namun sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, Rain langsung meluncur dan meninju mulutnya, berkata ia tidak ingin mendengar ocehan sampah lagi. Arios pun menghunus pedangnya, menyerang dengan rentetan tebasan cepat yang nyaris tidak bisa dihindari Rain. Meski begitu, Rain tetap bertahan. Ia menggenggam tangan Arios, menahannya, lalu menghantamkan tinju ke perutnya hingga sang hero tersungkur. Arios heran bagaimana kekuatan Rain bisa sekuat ini. Namun Rain menjelaskan, inilah kekuatan seorang Beast Tamer yang selama ini diremehkan. Bertahun-tahun ia mempelajari gerakan binatang untuk bisa menjinakkan mereka. Dengan kekuatan Cat Spirit yang ia peroleh, ia bisa membaca alur pedang Arios dengan mudah. Sejak awal kau tidak pernah punya kesempatan untuk menang, katanya dingin. Arios lalu melepaskan serangan petir Gigavolt yang ia klaim sebagai sihir unik sang hero. Namun Rain menangkisnya dengan Fireball, kekuatan yang ia dapatkan dari Tanya. Meski Arios menyombongkan diri bahwa Rain hanya punya satu sihir, semua sihir lainnya pun gagal mengenainya. Saat Arios kembali menyerang, tiba-tiba tubuhnya lumpuh. Ia terjatuh, bingung kenapa tubuhnya tak bisa digerakkan. Rain menjelaskan bahwa selama pertarungan, ia telah menemukan dan menjinakkan seekor serangga kecil, lalu mengendalikannya dengan telekinesis untuk melumpuhkan Arios. Kau sudah kalah, ujar Rain. Namun bagi Rain itu belum cukup. Mengingat semua penghinaan dan perlakuan buruk yang pernah ia terima dari hero party, ia mengepalkan tinjunya, bersiap memberi hukuman yang sesungguhnya. Tinju itu meluncur, menghantam tanah tepat di samping Arios. Kalau pukulanku benar-benar mengenai, kau sudah mati, ucapnya datar. Saat debu mengendap, Kanade dan Tanya segera berlari menghampirinya, memeluk Rain erat-erat. Pertarungan selesai, mereka menang. Beberapa jam kemudian, mereka melanjutkan perjalanan ke Lost Woods. Tanya sempat menyarankan agar ia membakar seluruh hutan saja untuk mempercepat, tapi Rain menolak. Ia mengusap kepala keduanya, mengatakan ia bersyukur karena mereka melindunginya. Namun ia masih ingin membantu Arios mendapatkan Holy Shield demi menyelamatkan dunia. Rain lalu mengendalikan seekor burung untuk mencari arah menuju pusat hutan. Meski mereka sudah berjalan berjam-jam, nyatanya mereka hanya berputar-putar. Rain bingung karena mereka jelas berjalan lurus. Menyadari ada yang aneh, Tanya mengaktifkan Material Search, mengungkap bahwa pohon besar di depan mereka memancarkan sihir ilusi untuk menyesatkan. Kanade hampir menghancurkan pohonnya karena marah, namun sebuah suara terdengar. Dari dalam pohon muncul sosok peri, spesies pamungkas yang sudah 200 tahun tidak terlihat. Kekuatannya bahkan melampaui naga. Saat Rain mencoba memperkenalkan diri, peri itu langsung menatap jijik dan menyuruhnya menjauh. Setelah kabur sebentar, Tanya bertanya-tanya mengapa peri itu begitu bermusuhan. Rain menduga ada alasan besar. Peri itu sedang melindungi Shield of Truth yang tersembunyi di dalam hutan. Rain pun memutuskan untuk mencoba berbicara lagi. Kali ini, ia dengan tulus mengatakan bahwa ia hanya menginginkan perisai itu untuk melindungi semua orang dari pasukan Raja Iblis. Peri itu tak percaya, mengingatkan bahwa ia akan menyerang. Namun Rain menatap lurus dan berkata bahwa ia rela menerima serangan itu jika itu satu-satunya cara untuk mendapatkan kepercayaannya. Peri itu pun meluncurkan illusionary arrows ke arahnya. Rain berdiri tanpa bergerak, menahan serangan itu dengan tubuhnya sendiri. Ia tidak berusaha menghindar. Peri itu terkejut melihat ada manusia yang rela melakukan hal bodoh seperti itu. Selama ini, umat manusia telah membakar desa Peri dan membantai kaumnya. Tetapi Rain bersumpah bahwa ia berbeda. Dengan tulus ia berkata, "Aku bukan manusia seperti mereka. Percayalah padaku." Namun Sora tetap menuduh Rain mencoba menipunya dan kembali menembakkan panahnya. Pada saat terakhir, Tanya dan Kanade menghentikannya agar tidak menyerang tuan mereka. Mereka berusaha menjelaskan bahwa Rainlah yang menyelamatkan mereka ketika semua orang hanya ingin memanfaatkan mereka. Sora merasa aneh karena dua Ultimate Species begitu peduli pada seorang manusia. Akhirnya, ia mengulurkan tangan, menanyakan nama Rain, lalu memperkenalkan dirinya sebagai Sora, mengatakan bahwa ia bersedia mendengarkannya. Setelah mendengar penjelasan Rain, Sora mengungkapkan bahwa ia tidak bisa begitu saja memberikan perisai kebenaran, karena itu adalah satu-satunya cara kaum peri tetap tak terlihat oleh manusia. Namun, ia memutuskan untuk mengeluarkannya kembali dengan alasan ia tidak ingin manusia dibantai oleh Raja Iblis. Ia menjelaskan bahwa para peri pernah berjanji pada pahlawan sebelumnya untuk menjaga perisai itu sampai Raja Iblis terlahir kembali. Saat mereka berjalan pergi, Rain menyadari Sora terlihat sedih. Ia pun menoleh dan bertanya apakah ada yang mengganggunya serta apakah ia bisa membantu. Sora mencoba mengungkapkan kebenaran, namun takut akan membahayakan mereka. Rain menegaskan bahwa sekalipun itu berbahaya, ia tetap ingin menolong. Tanya berkata bahwa memang begitulah sifat Rain, dan Kanade menambahkan bahwa mereka lebih kuat daripada kelihatannya, sehingga mereka semua ingin membantunya.
Mendengar hal itu, Sora akhirnya mengungkapkan bahwa ia memiliki saudari kembar bernama Runa yang selalu melindungi desa Peri bersamanya. Namun, suatu hari mereka keluar dari penghalang pelindung desa, lalu seekor monster raksasa muncul. Serangan mereka terlalu lemah untuk menghentikan iblis itu, sehingga Runa berhasil ditangkap. Ketika Sora meminta bantuan pada peri lain, pemimpin mereka malah menyalahkannya karena Runa tertangkap, mengatakan tidak ada yang mau mempertaruhkan nyawa demi saudari kembarnya yang dianggap tidak berguna. Kata-kata itu menghancurkan hati Sora karena ia sama sekali tidak ingin kehilangan saudara kembarnya. Rain lalu menyeka air matanya, mengatakan bahwa ia tidak perlu menanggung penderitaan itu sendirian dan berjanji akan menyelamatkan Runa. Sora pun memeluknya erat sambil akhirnya melepaskan tangis yang selama ini ia sembunyikan. Tak lama kemudian, Rain berhasil menemukan lokasi Shadow Knight yang menawan Runa. Ia menghitung mundur untuk memulai serangan. Begitu mereka meluncur, Rain melepaskan Fireball meski tak terlalu efektif. Saat kesatria itu lengah, Kanade melompat dari atas dan menendangnya jatuh, lalu Rain menghantam perutnya dengan tinju. Kesatria itu penasaran apakah Rain adalah sang pahlawan. Namun Rain menolak dengan tegas, mengatakan bahwa itu penghinaan menjijikan. Ia ada di sana untuk menyelamatkan Peri, bukan untuk gelar semu. Menyadari dirinya kesulitan, kesatria itu mengarahkan pedangnya ke Runa. Namun Tania berhasil menahan tebasannya dan membebaskan Runa dari belenggu. Setelah itu, Kanade dan Rain bertarung bersama melawan kesatria itu meski ia masih tetap berdiri. Kesatria itu lalu berputar dengan cepat, menciptakan tornado. Rain segera memberitahu Kanade bahwa ia punya rencana. Ia membentuk lingkaran sihir, lalu mencari serangga di hutan hingga menemukan sarang lebah. Rain menaklukkannya agar mengganggu kesatria tersebut. Racunnya memang tak cukup mematikan, tetapi cukup untuk mengulur waktu. Saat itu juga, Rain mengaktifkan mantra untuk meningkatkan kekuatan fisik Kanade. Dengan tubuh yang dipenuhi energi, Kanade menyerbu ke depan dan meninju perut kesatria itu, menciptakan lubang besar di dadanya hingga ia hancur tak bersisa. Setelahnya, Kanade penasaran dengan energi hangat yang mengalir di dalam tubuhnya. Rain tersenyum dan berkata bahwa ia bisa mengisinya kembali jika Kanade menginginkannya. Malam itu, di dalam hutan, Runa dan Sora akhirnya berpelukan. Runa menatap Sora, lalu melihat Rain, bertanya siapa pria baru itu, bahkan dengan nada genit berkata ia rela diikat dan diperlakukan sesuka hatinya. Setelah saling berdebat sebentar, Sora mengakui bahwa mereka tak bisa lagi tinggal di desa, apalagi setelah seluruh desanya meninggalkannya. Namun ia khawatir jika mereka bertahan di hutan, iblis lain akan menyerang. Kanade kemudian bertanya apakah mereka ingin bergabung dalam kelompok mereka. Sora menjawab bahwa Rain sudah menyelamatkan adiknya. Sementara Runa antusias dengan gagasan merasakan kekuatan Rain dari dekat. Akhirnya mereka meminta Rain membentuk kontrak dengan mereka. Semua orang terkejut karena belum pernah ada manusia yang berhasil menjinakkan Peri dalam sejarah. Tania mengatakan ia tahu tuannya tidak akan menyerah. Rain pun menerima tantangan itu. Di hadapan pohon besar, ia melepas sarung tangannya dan menggigit jarinya, lalu mengangkat tangan menganalisis 1000 jenis sihir yang ia kuasai. Ia mulai melakukan ritual penjinakan, mengelilingi keduanya dengan pita sihir. Energinya mengalir dari tangannya ke tangan mereka, dan perjanjian pun terpenuhi. Pola kontrak muncul di tangannya, tetapi energi Rain terkuras habis hingga hampir jatuh pingsan. Kedua peri itu menopangnya, berjanji akan selalu melindungi tuannya. Kembali ke kediaman sang pahlawan, gadis-gadis itu bertanya mengapa mereka harus bersembunyi. Rain lalu menyerahkan perisai kebenaran. Arios terkejut, bagaimana mungkin Rain menemukannya hanya dalam 2 hari? Ia menuduh itu palsu. Namun Mina memeriksa perisai itu dan memastikan keasliannya. Sebelum pergi, Arios menatap kedua peri yang bersama Rain dan bertanya siapa mereka. Rain hanya menjawab bahwa itu bukan urusannya, sembari menyembunyikan fakta bahwa ia telah menjinakkan peri. Ia lalu menerima 20 koin emas sebagai imbalan. Agathe kemudian menawarinya untuk kembali bergabung dengan kelompok pahlawan dengan janji akan membayar lebih baik dan memperlakukannya lebih adil. Anggota lainnya juga menyetujuinya. Namun Rain tahu bahwa mereka tidak berubah sama sekali. Kanade menegaskan agar ia mengabaikan si botak jelek itu. Akhirnya Rain menolak mentah-mentah tawaran tersebut, mengatakan bahwa satu-satunya hal yang ia butuhkan adalah orang-orang yang benar-benar peduli padanya. Dan kini ia sudah menemukannya. Sisa anggota pahlawan pun hanya mencibir, menyebutnya bodoh karena menolak bergabung kembali dengan kelompok mereka. Namun setelah mereka pergi, Arios tidak bisa melupakan penghinaan yang Rain timpakan padanya. Ia pun bersumpah akan membunuh Rain di dalam hutan. Sementara itu, para peri bertanya-tanya apa yang membuat sang pahlawan berbeda. Rain menjelaskan bahwa para dewa telah memberkati sang pahlawan dengan darah mereka, memberinya kemampuan limit break, sehingga ia bisa mengalahkan Raja Iblis. Kekuatan khusus itu memungkinkan sang pahlawan untuk terus bertambah kuat tanpa batas. Namun, Kanade dan Tania penasaran apakah Rain juga memiliki kekuatan serupa, sebab ia bisa meminjam kekuatan fisik Kanade, sihir Tania, dan sekarang mampu menggunakan sihir peri. Kanade pun bertanya-tanya apakah Rain bisa terus menjinakkan Ultimate Species hingga cukup kuat untuk mengalahkan Raja Iblis.
Ucapan itu mengejutkan Rain. Ia yang seumur hidupnya hanya dianggap budak tak pernah membayangkan ada orang yang percaya padanya. Keesokan paginya, Rain menyadari kamarnya semakin penuh karena semua gadis tinggal bersamanya. Ia berharap ada kamar lain yang terbuka. Saat mereka bepergian, Runa dan Sora menempel erat di kedua lengannya ketika menuju bengkel pandai besi. Di sana, kedua peri awalnya mengira wajah sang dwarf sangat menyeramkan. Namun Runa malah menemukan sebuah cambuk, membuat imajinasinya liar seakan Rain bisa mendominasinya. Sora segera menghajarnya agar berhenti berfantasi. Sementara itu, Rain melihat sebilah belati dan ingin membelinya. Namun ia merasa ada yang aneh dengan bahan pembuatannya. Saat itu, seorang petualang masuk dan meminta pedang terbaik dari sang dwarf dengan meletakkan sejumlah besar uang di meja. Pandai besi itu pun mengeluarkan pedang terbaik yang ia simpan di balik meja. Petualang itu mengira pedang itu sangat kuat, namun Rain terlihat marah. Ia merasa pedang itu tidak sebanding, karena semua pedang yang dipajang hanya tampak hebat di luar, tetapi dibuat dari material yang lemah. Rain bertanya apakah sang dwarf menyembunyikan sesuatu. Sang dwarf tersenyum, mengatakan bahwa mata Rain sungguh tajam. Semua pedang yang dipajang hanyalah buatan sambilan. Ia lalu menunjukkan pedang-pedang sejati yang benar-benar ia tuangkan jiwa dan perasaannya. Ia menjelaskan bahwa dewasa ini, para petualang hanya percaya bahwa membeli pedang mahal akan membuat mereka kuat. Namun setelah bosan, mereka membuang pedang itu begitu saja. Baginya setiap pedang seperti anaknya sendiri, dan ia hanya ingin menyerahkannya pada orang yang benar-benar menghargainya. Menurut sang dwarf, hanya pria yang penuh pertimbangan seperti Rain yang mampu membedakan pedang sejati dari pedang biasa. Ia pun berjanji membuatkan senjata khusus untuk Rain. Namun ada masalah, ia tidak punya bahan untuk membuatnya. Hal itu memupuskan harapan Rain untuk memiliki belati kecil seperti yang ia inginkan. Beberapa jam kemudian, mereka pergi ke Guild Petualang. Tempat itu penuh sesak. Kanade bertanya kepada Ruby mengapa begitu ramai. Ruby menjelaskan bahwa pahlawan sedang mencari anggota pendukung baru untuk direkrut. Kedua peri melihat Rain tampak murung, namun ia menepuk kepala mereka dan berkata bahwa ia baik-baik saja. Ruby kemudian memperhatikan Runa dan Sora, bertanya apakah mereka teman Rain. Namun Runa dengan polos berkata bahwa mereka sebenarnya tidur sekamar dengannya setiap malam. Ruby terkejut, bagaimana mungkin pria yang sebelumnya dianggap pecundang bisa berubah menjadi sosok yang dikelilingi banyak gadis. Rain mengabaikannya, meminta Ruby segera memproses permintaan mereka untuk quest menambang mithril, bahan langka yang dibutuhkan untuk membuat senjata terhebat. Meski sang dwarf memiliki tambang mithril, seluruh bijinya tiba-tiba menghilang. Rain pun menawarkan diri untuk mencarinya. Donovan setuju, bertanya berapa banyak emas yang diinginkan Rain sebagai imbalan. Namun Rain mengatakan bahwa satu-satunya hal yang ia inginkan hanyalah senjata yang akan dibuat sang dwarf. Hal itu membuat Donovan terkejut. Baru kali ini ada orang yang lebih menghargai karyanya daripada emas. Ia pun berjanji akan membuat senjata terbaik yang ia bisa. Beberapa jam kemudian, mereka mulai melakukan perjalanan menuju tambang. Namun Sora dan Runa mudah lelah karena selama ini mereka jarang keluar desa. Kanade menganggap hari itu memang panas. Rain tahu ada sumber air di dekat situ, jadi mereka pun singgah. Begitu sampai, para gadis meminta izin untuk berenang. Rain mengizinkan, lalu Kanade mulai melepaskan pakaiannya di depan Rain. Namun Rain, yang terlalu gugup, memilih memalingkan wajah dan pergi. Ia malah menjinakkan dua tupai untuk berjaga-jaga jika para gadis dalam bahaya. Namun tiba-tiba, ekor Kanade digigit tupai sehingga Rain panik mengira sesuatu terjadi. Ia segera berlari ke danau dan tanpa sengaja melihat semua gadis dalam keadaan tanpa pelindung. Gadis-gadis itu menjerit marah, sementara Rain buru-buru meminta maaf dan bersumpah akan melakukan apa saja untuk menebus kesalahannya. Namun mereka justru berkata bahwa yang mereka inginkan hanyalah Rain tetap menjadi dirinya sendiri. Bagaimanapun juga, ia adalah pemimpin terbaik yang pernah mereka miliki. Akhirnya mereka memintanya bergabung berenang bersama mereka. Beberapa jam kemudian, mereka akhirnya tiba di Gua Mithril. Namun Rain menyuruh para gadis untuk tetap bersembunyi, karena satu-satunya alasan mengapa begitu banyak mithril bisa hilang adalah jika ada orang yang mencurinya dari atas. Rain kemudian memperhatikan seekor elang yang memberi sinyal kepada para bandit. Saat para bandit keluar, Rain berkata kepada gadis-gadis agar memastikan mereka tetap hidup supaya bisa diinterogasi. Namun, para gadis berhasil membuat mereka pingsan dan Rain sadar ia tidak bisa mendapatkan informasi dari mereka. Sora lalu berkata bahwa mereka bisa mengintip ingatan para bandit untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Saat mereka berlutut, Sora dan Runa mengaktifkan kemampuan memory search. Di dalam ingatan bandit, mereka melihat ada kelompok besar pencuri yang mencuri biji mithril. Para gadis bertanya apakah mereka berguna untuk Rain, dan Rain menjawab ya. Mereka pun meminta Rain untuk mengelus kepala mereka, sama seperti yang ia lakukan pada Tanya dan Kanade. Rain lalu menepati permintaan itu, dan kedua gadis itu sempat bertanya-tanya dalam hati apa lagi yang bisa dilakukan oleh tangan Rain.
Setelah itu, Rain mengatakan bahwa ada yang aneh dari gerakan burung itu, kemungkinan besar dikendalikan oleh Beast Tamer lain di dalam gua. Sementara itu, para bandit di gua bertanya-tanya apa yang terjadi pada rekan mereka, tetapi Beast Tamer mengungkapkan bahwa mereka semua telah dikalahkan. Karena itu, mereka harus bersembunyi dan bersiap mengintai Rain dari balik kegelapan. Saat Rain dan para gadis berjalan melalui gua, sebuah bola api raksasa tiba-tiba muncul. Kedua gadis kembar segera berlari dan menangkis serangan itu. Para penyihir mencoba melancarkan serangan lain, tetapi gadis-gadis itu justru ingin lebih banyak elusan kepala. Maka mereka menahan para penyihir dan meniadakan kemampuan mereka untuk menggunakan sihir. Dua pemanah mencoba menembakkan panah ke arah mereka, tetapi Tanya membakar mereka sementara Kanade melompat dan memukul salah satu hingga pingsan. Setelah mereka semua diikat, Rain berhadapan langsung dengan Beast Tamer. Rain berkata agar ia menyerah dari jalan perampokan, namun sang bandit justru mencoba menyerangnya. Rain dengan mudah menangkis dan menjatuhkannya dengan sekali pukul. Namun, Beast Tamer itu segera memanggil panggilan terkuatnya. Dari sisi lain gua, seekor behemoth muncul untuk menghancurkan Rain. Semua orang kaget karena itu adalah monster peringkat B. Hanya Beast Tamer terkuat yang bisa mengendalikannya. Bandit itu menyombongkan diri bahwa ia telah melatih behemoth itu sejak kecil, lalu melepaskannya untuk menyerang. Rain berhasil menghindari serangan pertama, tetapi gua mulai runtuh karena dampak pertarungan. Dengan sebuah tatapan, Rain memberi isyarat pada Kanade untuk membantu membawa para bandit keluar. Begitu para bandit berhasil diamankan di luar, Kanade bersikeras ingin kembali, dan Tanya berjanji akan menjaga mereka. Saat itu Rain kesulitan menghindari reruntuhan. Tepat ketika behemoth hendak menghantamnya, Kanade menarik Rain menjauh dan berkata akan membantunya. Rain pun menyusun rencana, ia akan mengalihkan perhatian behemoth, sementara Kanade menahan Beast Tamer, karena monster itu hanya patuh pada perintah tuannya. Behemoth kembali menyerang, tetapi Rain terus menghindar sambil menahan keruntuhan gua. Rain lalu melepaskan sebuah fireball besar untuk melukai behemoth. Pada saat yang sama, Kanade berhasil menahan Beast Tamer, tetapi ia memerintahkan behemoth agar terus bertarung bahkan jika dirinya terbunuh. Situasi semakin kacau, gua terus runtuh sementara Rain tetap berlari, bersumpah dalam hati tidak akan mengecewakan rekan-rekannya dan akan melepaskan semua kekuatannya untuk mempercayai mereka. Pada momen itu, behemoth tiba-tiba membeku di tempat tak lagi dikendalikan. Tanda tameng sigil di lengan Beast Tamer retak dan hancur. Rain mengungkapkan bahwa ia berhasil menimpa kontrak tameng itu, sesuatu yang dianggap mustahil. Tetapi, berkat keyakinan pada kata-kata sahabat-sahabatnya, ia bisa menghancurkan hukum dasar Beast Taming. Beast Tamer berteriak histeris, menegaskan bahwa hanya dialah yang menjinakkan behemoth dan melatihnya seumur hidup. Namun, kata-kata itu justru menghancurkan pikiran behemoth, membuatnya berbalik menyerang tuannya sendiri. Pada saat itu, Rain mengerahkan semua mana yang tersisa dan meluncurkan fireball pamungkas, mengakhiri behemoth. Dari sisa tubuhnya, hanya kristal inti monster yang tertinggal. Rain menjelaskan bahwa inilah kelemahan Beast Taming. Kontrak hanya bisa menahan kebencian alami monster terhadap manusia. Beberapa menit kemudian, para bandit akhirnya mengaku bahwa mereka punya kesamaan. Semuanya pernah membeli senjata setengah jadi buatan Donovan. Karena merasa ditipu, mereka mencuri mithril miliknya untuk balas dendam. Donovan terpuruk, menganggap semua ini salahnya karena telah tidak jujur pada para pelanggan. Ia merasa dirinya gagal sebagai pandai besi. Rain mengakuinya memang gagal, tapi menggenggam tangannya dan berkata, "Kalau begitu, tebuslah kesalahanmu. Buatlah hanya senjata terbaik seumur hidupmu." Kata-kata itu menenangkan Donovan. Ia pun bersumpah akan membuat senjata terbaik mulai saat itu, dimulai dengan senjata pribadi untuk Rain. Saat Donovan bertanya senjata apa yang diinginkan, Rain hanya meminta sebuah belati dengan pelindung tangan, gauntlet, lalu membisikkan ide rahasia untuk desainnya. Malam itu, di tempat lain, sang hero Arios kembali gagal menerima Beast Tamer baru. Ia berkata pada salah satu kandidat bahwa mereka hanyalah pecundang tak berguna yang hanya bisa menjinakkan satu monster. Saat ditanya apakah mungkin ada Beast Tamer yang bisa menjinakkan Ultimate Species, kandidat itu menjawab bahwa hal itu mustahil. Setelah ia pergi, Arios sadar semua kandidat yang ditolak sebenarnya adalah Beast Tamer terkuat di negeri itu, tapi tetap tidak ada yang bisa menandingi Rain. Dengan Rain yang telah pergi, amarah Arios semakin memuncak. Ia mengusir bawahannya agar beristirahat malam itu. Namun sebelum meninggalkan ruangan, seorang gadis menyuruh Arios untuk ikut beristirahat juga, karena ia tetap harus menyelamatkan dunia. Namun Arios tahu bahwa ia belum bisa menyelamatkan dunia, tidak sampai ia menggunakan cincin iblis yang disembunyikannya untuk membunuh Rain. Keesokan harinya, Rain berjalan-jalan di kota bersama Sora dan Runa, sementara meriam besar Tanya sedang tertidur. Saat mereka berjalan, mereka mencium aroma makanan lezat dan meminta izin pada Rain untuk mencobanya. Setelah membeli makanan itu, mereka segera melahap sosis milik Rain dan berkata bahwa dagingnya adalah hal terbaik yang pernah mereka rasakan. Setelah selesai makan, mereka bertanya kepada Rain tentang kemampuan khusus yang ia dapatkan setelah menjinakkan mereka.
Karena dari Kanade, ia memperoleh kekuatan fisik luar biasa, sementara dari Tanya, ia memperoleh hampir tak terbatas mana. Maka ketika mereka bertanya, apa kemampuan yang didapat dari mereka, Sora dan Runa, Rain menyadari bahwa ia tidak memperoleh apapun. Namun Rain menenangkan mereka dengan mengelus kepala sambil berkata bahwa ia tidak perlu memperoleh kemampuan dari mereka karena mereka adalah rekan berharga yang akan selalu berada di sisinya dan itu sudah lebih dari cukup baginya. Kata-kata itu membuat mereka bahagia hingga mereka kembali ingin melahap lebih banyak sosis Rain. Ketika mereka hendak menuju toko, seorang pria misterius menghadang mereka dan meminta nama para gadis. Sora dan Runa tampak ketakutan tetapi tetap memperkenalkan diri. Pria itu kemudian tertawa dan berkata bahwa mereka akan menjadi istrinya. Keduanya merasa muak, namun pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Edgar, putra dari Lord Horizon, sehingga mereka tak punya pilihan selain menerima perintahnya. Saat ia menjentikan jari, para pengawalnya mengepung Rain dan memerintahkannya untuk menyerahkan kedua gadis itu. Namun Rain bersumpah bahwa ia tidak akan pernah menyerahkan teman-teman yang berharga baginya. Mendengar itu, Edgar menyuruh para pengawalnya menyerang Rain, tetapi mereka semua dikalahkan dengan mudah. Para pengawal pun memperingatkan Edgar bahwa Rain bukan orang biasa. Rain menyuruh Edgar menyerah, tapi Edgar justru memerintahkan para pengawalnya untuk mengarahkan senjata pada warga sipil, menyebut mereka hanyalah alat untuk mencapai tujuannya. Rain tahu mustahil menyelamatkan semuanya sekaligus, namun para gadis menawarkan bantuan dengan sihir mereka. Rain menolak karena jika mereka mengungkapkan sihir peri, mereka bisa diasingkan dari kota. Saat ia bimbang, Rain menyadari bahwa ia telah memperoleh kemampuan baru dari Sora dan Runa. Kemampuan untuk mengaktifkan banyak sihir sekaligus. Ia pun memanggil 30 lingkaran sihir sekaligus, lalu melepaskan hujan fireball yang membakar habis para prajurit. Itu adalah kemampuan khusus pemberian para peri. Setelahnya, ia memperingatkan Edgar agar tak pernah menampakkan wajah busuknya lagi. Edgar berteriak bahwa ia akan membalas dendam, lalu pergi bersama sisa pengawalnya. Para peri berterima kasih kepada Rain, begitu pula warga lain yang menyebutnya lebih hebat daripada sang hero. Namun seorang nenek tua menyuruh mereka segera pergi jauh dari kota karena bahaya belum berakhir. Dari kejauhan, Arios tersenyum sambil mengarahkan cincinnya ke arah Rain. Ketika mereka kembali ke penginapan, Rain mendengar dari nenek itu bahwa Edgar sering menculik gadis-gadis cantik dan menyiksanya di dalam mansion. Karena Edgar adalah satu-satunya putra Lord, para korban dibungkam, bahkan dibunuh jika berani melawan. Mendengar itu, Tanya geram dan berkata bahwa sudah saatnya membakar mansion Edgar. Ia tidak akan membiarkan Sora, Runa, maupun warga lain kembali menjadi korban. Rain tahu mereka harus berhati-hati, tapi ia tetap ingin menyelamatkan semua orang. Kanade mengingatkan bahwa Rain tidak pernah bisa menutup mata terhadap penderitaan orang lain. Anonia juga menambahkan bahwa mereka semua tahu bagaimana Rain berpikir, ia selalu ingin menyelamatkan setiap orang yang ditemuinya. Mereka pun berjanji akan selalu mendukungnya. Rain merasa beruntung memiliki rekan terbaik, lalu berkata bahwa mereka akan menyelamatkan kota ini dari penguasa yang menindas. Malam itu, Lord Horizon berangkat berlibur. Begitu ia pergi, Edgar memerintahkan kesatria terkuatnya untuk membawa pulang kepala Rain dengan bayaran ratusan koin emas. Setelah ditinggal sendiri, Edgar mengingat penghinaan yang ia terima dari Rain. Ia lalu membunyikan lonceng, memanggil seorang gadis bis kecil. Begitu ia datang, Edgar langsung memukulinya, sementara gadis itu hanya bisa berharap ada yang menolong. Keesokan paginya, Rain pergi ke markas Ordo Ksatria untuk melaporkan serangan Edgar. Namun, begitu ia bicara, Gillette muncul dan berkata bahwa tidak perlu ada penyelidikan. Ia memperingatkan bahwa menuduh Lord sekali lagi hanya akan membuat Rain dieksekusi. Beberapa saat kemudian, saat Rain berjalan bersama Kanade, seorang ksatria wanita muncul dari gang. Ia memperkenalkan diri sebagai Stella, wakil komandan ksatria. Stella berterima kasih kepada Rain karena mendengar kabar bahwa ia berhasil mengalahkan kelompok bandit paling berbahaya di negeri itu. Ia mengaku butuh bantuan Rain untuk menegakkan ketertiban di kota karena para ksatria telah dirusak oleh uang dari Lord dan menutup-nutupi semua kejahatannya, terutama Gillette sang komandan. Stella yakin dengan bantuan Rain dan kawan-kawan masih ada harapan untuk menyelamatkan negeri ini. Rain sempat ragu apakah ia bisa mempercayainya, tetapi Kanade menenangkannya, mengatakan Stella terlihat jujur. Akhirnya Rain setuju. Mereka lalu menyusun rencana untuk mendapatkan bukti korupsi para ksatria. Dalam beberapa hari ke depan, kelompok Rain bekerja sama dengan Stella, sementara Donovan akhirnya menyelesaikan senjata yang dijanjikan untuk Rain. Pada akhirnya, mereka menjebak para ksatria untuk datang ke sebuah bangunan misterius. Stella kagum karena rencana mereka berhasil. Sang pemimpin ksatria mendengar kabar bahwa gudang itu menyimpan bukti korupsi mereka. Begitu rencana dimulai, Gillette sadar bahwa gudang tersebut berisi bukti korupsi, maka ia memerintahkan para ksatria untuk menghancurkannya. Namun begitu masuk, salah satu prajuritnya dilumpuhkan, gerbang gudang terkunci dari luar, dan Sora serta Runa membekukannya dengan sihir es. Pasukan ksatria satu persatu tumbang dan Rain mengeluarkan sarung tangan
khusus yang ia pesan dari Donovan. Ia melepaskan serangan ke arah Gilead, tapi sang komandan berhasil menebasnya di detik terakhir. Saat itu, ia baru menyadari bahwa Stella telah bekerja sama dengan Rain. Stella menyatakan sudah terlambat karena seluruh ordo ksatria sudah dihancurkan oleh Tanya dan Kanade. Ia lalu melompat turun untuk menghadapi Gilead sendiri sambil menyebutnya pengkhianat yang menghancurkan kota. Gilead menyerang dengan cepat, melemparkan pedang untuk mengalihkan perhatian Stella, lalu memukulnya hingga terjatuh sambil berkata bahwa dialah ribun keadilan dunia ini. Namun Stella tak gentar mengingat sosok pria yang ia kagumi. Ia bangkit kembali, menebas Gilead dan berkata bahwa tidak ada ksatria sejati yang akan meninggalkan tugasnya demi uang. Beberapa jam kemudian, Edgar murka saat mendengar para ksatria korup ditangkap. Ia melampiaskan amarah dengan memukuli seorang gadis kecil, namun tetap yakin bisa menghancurkan Rain dengan pasukan pribadinya. Saat itulah sang pahlawan muncul di jendela, memperingatkan Edgar bahwa Rain jauh lebih berbahaya daripada yang ia kira. Ia melemparkan sebuah cincin, berkata bahwa cincin itu bisa membunuh Rain dan menjamin Edgar tetap berkuasa. Sementara itu, gadis kecil yang disiksa Edgar mengingat masa bahagianya di panti asuhan, berharap seseorang akan datang menyelamatkannya. Tak lama kemudian, Stella mendatangi kediaman keluarga Horizon untuk menyelidiki kasus Edgar. Para pengawal berteriak meminta bantuan dan pasukan besar mengepung Stella serta rekannya. Edgar merasa tak ada yang bisa menembus pertahanannya. Namun gerbang mansion dihancurkan oleh para gadis dan mereka menyerbu masuk. Edgar tersenyum licik, berpikir akan menyiksa lebih banyak ras spesial. Di tengah kekacauan, Rain menyusup ke ruang bawah tanah bersama para peri. Sora menggunakan sihir pencarian untuk melacak aliran mana di dalam gedung. Ia menemukan banyak gadis manusia yang ditawan, tapi juga satu sumber mana yang sangat kuat, setara bahkan melampaui spesies terkuat. Rain memutuskan membagi tugas. Para gadis menyelamatkan tawanan manusia, sementara ia sendiri menyelidiki sumber tersebut. Di sebuah ruangan, ia menemukan seorang gadis kurus terkurung di balik jeruji besi. Rain sadar ia lebih kuat daripada spesies pamungkas, karena ternyata ia seorang demigod. Ia mencoba menyembuhkan luka-lukanya, lalu menanyakan namanya. Sambil menangis, gadis itu menyebut dirinya Nina dan langsung memeluk Rain. Ingatan Nina kembali. Hari saat ia diculik Edgar. Perisainya melindunginya dari serangan, tapi Edgar mengancam akan membunuh teman-teman panti asuhan jika ia tidak menurut. Ia dipaksa mengenakan kalung Buddha, lalu dipukuli demi mendapatkan kekuatan dewa. Hidupnya penuh penderitaan selama 3 tahun. Rain berjanji akan menyelamatkannya. Nina berkata kalung Buddha itu mustahil dilepas, tapi Rain menyuruhnya percaya. Ia menggunakan kekuatan Bistemer untuk melawan segel kalung tersebut. Arus listrik balik menyiksanya. Nina memohon agar ia berhenti. Katanya tidak ada yang akan bersedih jika dirinya mati. Tapi Rain menjawab bahwa ia sendiri akan sedih. Meski baru bertemu, ia yakin bisa melawan rasa sakit karena ia tidak berjuang sendirian, melainkan bersama kekuatan semua rekannya. Dengan tekad itu, Rain berhasil menghancurkan sihir kalung budak dan membebaskan Nina untuk pertama kalinya dalam 3 tahun. Di luar gedung, para ksatria yang setia Stella menghancurkan sisa pasukan Edgar. Kanade dan Tanya mempermainkan mereka seperti boneka. Beberapa prajurit mencoba menggunakan sandera sebagai perisai, namun ratusan bola api turun dari langit membakar mereka habis. Sora dan Runa lalu muncul mengatakan bahwa semua sandera berhasil diselamatkan. Kini tidak ada lagi yang ditakuti. Para gadis mengerahkan kekuatan penuh mereka. Edgar menyadari pasukannya benar-benar hancur, membuat cincin kutukan di jarinya bereaksi semakin kuat. Di aula mansion, para gadis menemukan Rain keluar sambil menggendong Nina. Mereka heran, bertanya-tanya berapa banyak gadis lagi yang akan ia pelihara. Kanade justru tergoda melihat ekor Nina yang lembut, berjanji akan memeluknya setiap hari. Namun sang Tuan Horizon muncul, marah melihat Rain dan para gadis masuk sejauh ini. Rain segera mengekangnya, tapi tak lama kemudian Edgar muncul. Dengan cincin hitam itu, ia memanggil Grim Reaper yang langsung menebas Rain dengan serangan kematian instan. Pahlawan yang berkhianat pun tersenyum puas, menyebut kematian Rain sebagai akhir yang pantas, lalu terbang pergi. Tapi di dalam mansion, Rain ternyata masih hidup. Para gadis segera memeluknya erat, heran bagaimana ia bisa selamat dari efek kematian instan. Saat mereka kebingungan, Sora tiba-tiba mencoba menjatuhkan status racun padanya, mengira itu solusi. Semua gadis lainnya menatapnya bingung dengan tingkah aneh itu. Sora pun menjelaskan, ternyata Rain tidak hanya memperoleh satu kemampuan dari menaklukkan 2 peri kembar itu. Namun, Rain justru memperoleh 2 kemampuan baru. Multiple Spellcast dapat melancarkan banyak sihir sekaligus, dan status Nullification meniadakan seluruh efek status negatif. Berkat itu, ia selamat dari serangan iblis. Edgar yang melihat Rain bersama haremnya menatap dengan iri. Ia berharap semua gadis itu mati. Tapi, kekuatan jahat dari cincin yang ia kenakan tiba-tiba aktif dan melahap jiwanya sendiri. Dari dalam asap pekat, sebuah tangan besar muncul. Sosok iblis yang bangkit menatap Rain dan bertanya apakah mereka yang telah membangkitkannya kembali.
Rain langsung mengenali aura itu. Dialah iblis yang dulu membunuh orang tuanya dan membakar seluruh kampung halamannya, membuatnya hidup sebatang kara. Iblis itu bersumpah akan membunuh mereka dengan cara paling mengerikan. Namun saat menyadari ada ribuan manusia di dekat sana, ia terbang menuju kota dan mulai menghancurkan rumah serta membakar jalanan. Kanade segera melompat dan menendangnya jatuh dari langit. Rain bersama kelompoknya berhasil menyusul. Rain bersumpah akan mengalahkannya. Kanade melesat dari atas gedung, memukul iblis itu ke arah Tanya yang langsung menekannya, sementara Rain menggunakan sarung tangan sihir untuk menahan pergerakan iblis. Meski tak memberi efek, itu hanyalah bagian dari rencana. Para peri lalu melancarkan ledakan besar untuk membakar sang iblis. Namun saat debu mereda, iblis itu muncul tanpa luka sedikit pun. Ia memanggil bala bantuan, ratusan pasukan iblis bermunculan. Gadis-gadis Rain menghancurkan mereka dengan sihir, tapi iblis itu menertawakan bahwa ia bisa memanggil pasukan tanpa batas sambil tetap menyerang di saat bersamaan. Sementara Rain mencoba membantu, Tanya terhempas oleh serangan besar iblis. Rain segera menghampirinya, tetapi Tanya berdiri dan berpura-pura baik-baik saja. Lalu iblis melepaskan energi sihir ke langit, menurunkan hujan ledakan untuk membakar seluruh kota, pemandangan yang sama persis dengan tragedi masa lalu Rain. Kali ini Rain menolak mengulanginya. Ia melepaskan seluruh fireball miliknya sementara para peri menurunkan bola cahaya suci dari langit untuk menusuk jantung iblis. Rain juga menyalurkan energi hangatnya kepada gadis-gadis lain, memperkuat mereka. Bersama-sama mereka menyerang, peri mengaktifkan kemampuan judgment dan karena dia melompat dari langit untuk menghantam sang iblis. Namun, lagi-lagi iblis itu bangkit tanpa luka berarti. Dengan sekali jentik, ia memanggil ratusan naga dan binatang buas. Target sebenarnya adalah warga kota Horizon. Saat mencoba kabur, Tanya menghembuskan napas api. Tapi iblis itu mengorbankan naga-naganya untuk menahan serangan. Ia menertawakan bahwa pertempuran sudah berakhir. Rain kebingungan bagaimana menyelamatkan warga sekaligus menghadapi iblis. Saat itu, Sora dan Runa maju menawarkan diri. Mereka bisa mengevakuasi para warga dengan teleportasi, sementara yang lain melanjutkan pertempuran. Mina sempat ragu apakah mereka seharusnya melawan iblis juga, tapi seorang hero, Arios, menyatakan bahwa musuh utama mereka hanya Raja Iblis, bukan iblis ini. Ia bahkan mengejek bahwa Rain pasti tidak akan selamat melawan iblis yang sama dengan pembunuh keluarganya itu. Di sisi lain, kota, Sora dan Runa menemukan Stella dan para ksatria. Mereka meminta agar semua warga dikumpulkan untuk segera ditransfer dengan teleportasi. Warga awalnya menolak, tak percaya pada para peri karena sejarah permusuhan dengan manusia. Namun, seorang pria yang sebelumnya makanannya pernah mereka nikmati, meyakinkan warga dengan candaan tentang sosis besar miliknya yang mereka puji enak. Perlahan, warga mulai percaya. Ada pula seorang nenek yang mengingat saat ia dulu diselamatkan oleh mereka. Akhirnya, warga menerima bantuan dan berhasil dievakuasi. Saat itu, monster mulai menemukan lokasi persembunyian. Runa dan Sora memutuskan membagi kekuatan untuk mengevakuasi sisanya. Kanade dan Tanya terus menahan serangan, sementara para petualang lain datang membantu. Donovan muncul membawa peti penuh senjata ciptaannya, berkata bahwa ia punya hutang pada Rain dan kini waktunya membayar. Para petualang membentuk garis perlawanan, memberi Rain waktu menghadapi iblis. Rain berterima kasih pada mereka semua, berjanji akan menyelamatkan kota. Sementara itu, Sora sibuk memindahkan warga terakhir dan Runa membakar pasukan iblis. Mina, peri yang pemalu, merasa bingung. Apakah ia hanya akan terus dilindungi selamanya? Atau kali ini ia bisa berani ikut melindungi orang lain? Pertanyaan itu membawanya pada tekad baru di tengah pertempuran. Saat itu, mereka menyadari bahwa Kanade menghilang, bersamaan dengan Rain yang juga sadar kalau iblis tersebut masih terlalu jauh. Namun Tanya tahu bahwa wujud naganya hanya akan membuatnya jadi sasaran untuk dimusnahkan seketika, sementara sihir teleportasi Sora dan Luna butuh waktu lama untuk diaktifkan agar bisa dipakai Rain. Tepat saat itu, Nina berlari dan memeluk Rain sambil berkata bahwa dia tidak bisa lari sementara yang lain melindunginya. Ia ingin ikut membantu mereka. Dari situlah keduanya sadar kalau Nina sebenarnya adalah demigod yang mereka butuhkan. Karena hanya demigod yang mampu melakukan teleportasi instan. Rain pun memintanya untuk membantu dan Nina berjanji akan melakukannya. Namun, sekumpulan monster tiba-tiba menyerbu. Kanade dan Tanya berjanji akan menahan mereka, sementara Rain menghadapi iblis itu. Akan tetapi, iblis tersebut menganggap Rain hanyalah serangga bodoh dan langsung mencoba menghancurkannya. Rain berhasil menghindar dengan kecepatannya, menggunakan sarung tangan gauntlet sambil terus mengelak dari semua serangan.
Begitu Rain berhasil mendekat ke ketinggian iblis itu, sang iblis bersiap melepaskan serangan pamungkasnya. Namun, di detik terakhir, Nina langsung memindahkan mereka dengan teleportasi. Bersama-sama mereka terbang mendekati iblis. Walau iblis itu sadar bahwa mereka menggunakan teleportasi untuk terbang, Rain memutuskan untuk meningkatkan kekuatannya. Iblis mengejek, mengatakan semuanya sudah berakhir, lalu melepaskan semua naganya. Tapi Rain mengungkapkan bahwa peningkatan kekuatannya bukan hanya untuk fisik, ia juga memanfaatkan kekuatan itu untuk teleportasi mendekat, lalu menyegel iblis dengan taming bands-nya. Aura iblis yang gelap mulai menyelimuti Rain. Saat hampir ditelan sepenuhnya, Rain teringat orang-orang yang mempercayainya. Itulah momen ketika kekuatan dewa penjinak, Taming God, terbangkit dalam dirinya, mengalahkan seluruh naga milik iblis. Bahkan setelah hidup jutaan tahun, itu pertama kalinya iblis menyaksikan sesuatu yang mustahil. Rain mengangkat tangannya, mengatakan bahwa semua ini tidak mungkin tercapai tanpa rekan-rekannya. Saat iblis berhasil melepaskan diri, Rain melepaskan semua naga ke arahnya. Saat akan musnah, iblis itu penasaran dengan namanya. Namun Rain hanya menjawab kalau dia bukan tukang bocor rahasia, sebelum iblis itu akhirnya lenyap. Sayangnya, energi sihir Nina terkuras habis. Mereka terjatuh ke tanah, tapi berhasil diselamatkan oleh Tanya. Pada saat yang sama, Kanade dan gadis-gadis lainnya sudah menunggu mereka, dan matahari mulai terbit setelah kejahatan itu berakhir. 3 hari kemudian, para gadis membantu membangun kembali kota. Pemilik toko juga sibuk melayani para peri. Setelah beberapa saat, Nina mengatakan kepada Rain bahwa ia ingin terus ikut berpetualang. Rain ragu apakah dia bisa menjinakkan seorang demigod, tapi semua gadis meyakinkannya bahwa dia sudah melakukan hal yang jauh lebih sulit. Rain pun melepas sarung tangannya, menggigit jarinya, dan melakukan ritual pemanggilan. Segel taming muncul mengelilingi Nina, dan ketika Nina menyebutkan namanya, tanda sihir itu menyatu dengan tangannya, menandakan kontrak mereka resmi. Kanade senang punya adik baru, Tanya ingin memeluknya, dan Runa senang punya adik yang tidak segerumpi dirinya. Semua gadis bahagia mendapat anggota baru, dan Rain hanya bisa tersenyum melihat mereka. Di guild, Ruby mengumumkan bahwa Rain dipromosikan dari E-rank langsung ke C-rank. Semua petualang mengakui pencapaiannya. Rain bercanda bahwa mereka jadi top ranker, tapi juga mengeluh karena penginapan mereka sudah terlalu sempit. Ruby menyarankan agar mereka membeli rumah, bukan hanya pindah kamar. Awalnya mereka ragu, tapi ide punya rumah sendiri terdengar menyenangkan. Setelah melihat banyak rumah jelek, Ruby akhirnya menunjukkan satu rumah mewah dengan kamar mandi besar. Namun Tanya merasa aneh karena rumah semewah itu terlalu murah. Ruby akhirnya jujur mengatakan rumah itu berhantu. Semua orang tetap tenang, kecuali Kanade yang langsung ketakutan. Menurut Ruby, hantunya hanya melakukan hal-hal kecil. Membalikan bantal, mendinginkan air mandi, atau menyelipkan kari di kursi agar terlihat seperti buang air. Rain memutuskan tetap masuk untuk melihat. Saat mereka menjelajah, Nina bersin dan membuat Kanade hampir pingsan. Namun Tanya menyadari rumah itu sebenarnya cukup bersih meski lama kosong. Tiba-tiba perabotan bergerak dan suara wanita berteriak menyuruh mereka keluar. Di depan mereka muncul seorang pelayan cantik. Para peri mencoba mengusirnya dengan sihir, tapi dia terus muncul kembali, semakin marah sambil berteriak agar mereka pergi. Tanya sadar pelayan itu sebenarnya tidak punya sihir serangan. Namun pelayan itu melihat Kanade yang mudah panik dan memutuskan untuk menakut-nakutinya agar keluar. Namun ketika Kanade benar-benar terpojok, ia bersumpah bahwa dirinya tidak takut, lalu berhasil menebas tubuh sihir sang pelayan hantu. Rasa takutnya justru membuatnya melampaui batas kemampuan Ultimate Species dan mulai menggunakan serangan astral, bahkan mencoba menggigit hantu itu. Di sisi lain, Sora dan Luna membuat penghalang astral agar hantu itu tidak bisa kabur. Tanya menahan Kanade agar tidak benar-benar melahap si pelayan, sampai akhirnya mereka berhasil menenangkan keadaan. Setelah semuanya reda, Rain bertanya apakah si pelayan ingin berbicara. Akan tetapi, pelayan itu justru mencoba untuk merasuki Rain. Namun Rain langsung memerintahkannya berhenti, dan seketika tubuhnya membeku. Sang pelayan terkejut bagaimana hal itu bisa terjadi, dan Rain menjelaskan bahwa dulu seorang kakek pernah mengajarinya tentang Phantom Taming. Saat ia diminta menjelaskan lebih lanjut, Rain menjawab santai bahwa memang hanya itu ceritanya. Bahkan si pelayan pun heran bagaimana penjelasan sederhana itu bisa menghasilkan kekuatan sekuat itu, tapi gadis-gadis lain sudah terbiasa dengan kemampuan overpower Rain. Dengan kekuatannya, Rain menekan pelayan itu hingga menyerah. Pelayan itu berkata lebih baik dirinya dibakar saja. Namun Rain memperkenalkan diri dan mengatakan bahwa ia hanya ingin berbicara. Mendengar itu, sang pelayan merasa tertarik lalu memperkenalkan diri sebagai Tina Holly, seorang pelayan yang mati di rumah tersebut saat sedang mengabdi. Ketika Tanya bertanya bagaimana ia bisa menjadi hantu, Tina menceritakan bahwa majikan lamanya adalah pria cabul yang akhirnya membunuhnya hingga ia terikat sebagai roh tanpa menyadarinya. Tapi kini Tina sadar sudah saatnya ia berhenti menakuti orang lain. Rain kemudian menanyakan pada Kanade apakah ia masih takut padanya. Kanade menjawab bahwa ia baik-baik saja selama bersama semua orang. Rain mengusap kepalanya, membuat semua orang tersenyum, lalu menawari Tina untuk tinggal bersama mereka.
Tanya mendorong Tina agar menerima kebaikan itu. Rain pun berdiri dan mengatakan bahwa ia menantikan hari-hari bersama. Tina akhirnya setuju untuk menjadi bagian dari kelompok mereka. Kembali ke guild, Rain menandatangani kontrak kepemilikan rumah tersebut. Ruby kagum bahwa bahkan hantu pun bisa dia jadikan anggota party. Ia pun menyambut Rain, mengatakan bahwa kota Horizon kini adalah rumahnya. Rain terkejut, tapi juga bahagia akhirnya punya tempat yang bisa ia sebut sebagai rumah. Pada saat yang sama, di kota, sang pahlawan mendatangi seorang pedagang dan menuntut persediaan makanan gratis untuk seminggu. Pedagang itu menolak sambil menghina mereka sebagai kelompok tak berguna yang bahkan tidak peduli ketika kota sedang diserang. Mendengar itu, sang pahlawan ingin mencari pedagang lain, namun semua warga menolak membantu mereka. Para penduduk menyuruh mereka pergi, menganggap mereka pengecut. Terpojok, sang pahlawan merusak lapak pedagang sebelum kabur. Saat ia pergi, salah satu warga berteriak bahwa Beastamer jauh lebih pantas disebut pahlawan dibanding dirinya. Mendengar itu, Ares bersumpah suatu hari akan membunuh Rain. Malam harinya, Kanade senang karena akhirnya Rain bisa tidur di ranjang alih-alih di lantai. Malam itu, Tina menyiapkan pesta makan malam. Runa dan gadis-gadis lain sangat bersemangat untuk menyantap masakan Rain. Saat itu, Nina berterima kasih kepada Rain karena berkat dia, kini ia tidak lagi sendirian. Mendengar kata-kata itu, Rain teringat bagaimana dulu ia kehilangan segalanya di dunia ini, meninggalkan lubang besar di hatinya. Tina berkata mereka beruntung bisa menjadi keluarga, namun para gadis menegaskan bahwa Tina pun tidak sendirian lagi karena kini ia adalah bagian dari keluarga mereka. Rain menatap mereka, dan ia sadar bahwa bergabung dengan parti sang pahlawan dulu hanyalah pelarian dari kehampaan yang ia rasakan. Tapi sekarang ia memiliki orang-orang yang benar-benar peduli padanya. Untuk pertama kalinya, Rain kembali merasakan hangatnya sebuah keluarga. Saat semua gadis menatapnya, mereka bertanya kenapa Rain menangis. Rain mencoba menutupi perasaannya dengan bercanda, mengatakan ia hanya ingin segera makan. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa air mata itu muncul karena semua ikatan baru yang ia ciptakan di petualangan ini. Rumah baru yang ia miliki, dan keluarga baru yang kini selalu bisa ia pulang kembali kepadanya. Dan anime ini pun berakhir.